pada press conference pagi ini, dan tentu kami berharap Bapak Ibu dapat memberikan informasi yang tepat, akurat, dan valid kepada masyarakat terkait insiden kebakaran tangki 301 yang sudah terjadi dini hari tadi. Baik, saya ingin menyampaikan beberapa poin yang mungkin perlu diketahui oleh seluruh masyarakat. Yang pertama bahwa pada jam 00.45 dini hari tadi telah terjadi insiden kebakaran di tangki T301 di area kilang Balongan. Dan untuk antisipasi agar tidak menjalar ke area lain, maka kami langsung melakukan normal shutdown kepada kilang ini, sehingga kita pastikan ada pengendalian arus minyak dan mencegah terjadinya perluasan kebakaran. Bapak Ibu, untuk penyebab kebakaran tersebut belum kita ketahui dengan pasti. Jadi sampai saat ini kami masih melakukan investigasi dibantu oleh pihak-pihak berwenang, sehingga fokus kami hari ini adalah untuk menyelesaikan kondisi darurat di lapangan. Kami dapat sampaikan beberapa hal terkait fokus yang akan dilakukan oleh tim kami. Jadi pada dini hari tadi, Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional sudah langsung berangkat ke lapangan untuk memimpin langsung penanganan di lokasi. Jadi kami saat ini fokus pada penanganan insiden, di mana Pertamina mengerahkan seluruh daya upaya untuk melakukan offensive fire handling. Dan kami tentu saja berkoordinasi dengan seluruh pihak, baik internal Pertamina Group maupun dengan pihak eksternal di pusat maupun di daerah. Kami melibatkan kepolisian, pemerintah daerah, Ibu Bupati Indramayu sangat luar biasa mensupport kami, juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pihak-pihak lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kondisi terkini, api telah dapat dilokalisir di dalam ban wall. Jadi di sekitar tangki ini ada tanggul. Nah, api sudah bisa kita lokalisir di sana. Dan untuk pemadaman kami menggunakan foam ke perimeter ban wall dan juga pusat nyala api. Sehingga demikian kita pastikan bahwa api tidak akan menjalar ke area lain, gitu ya. Dan untuk mencegah api itu ke daerah lain, kami juga melakukan pendinginan di area sekitar. Untuk penanganan ini ada 10 mobil pemadam kebakaran yang kita operasikan, dan ini damkar ini dari Pertamina Group dan juga dari Pemda Cirebon dan Indramayu. Jadi dari seluruh Pertamina Group, baik Pertamina Pusat maupun Pertamina EP dan juga dari MOR 3 serta Politama ini mengerahkan damkarnya. Terkait dengan dampak insiden itu sendiri, terdapat korban luka dan seluruhnya sudah ditangani oleh tim medis, di mana sebagian besar ini sudah berhasil ditangani dan juga sudah kembali ke rumah masing-masing. Namun masih ada 5 orang korban yang masih ditangani di rumah sakit. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa pada insiden ini. Kami memohon kepada warga di sekitar untuk tetap tenang dan menjauhi lokasi kebakaran. Dan untuk memastikan itu, kami mohon maaf juga karena kami lakukan pemblokiran jalan di sekitar lokasi kejadian dibantu oleh PLI, Polri dan juga TNI. Dan tentu saja bagi kami kesehatan masyarakat di sekitar kilang adalah menjadi prioritas utama. Dan untuk itu kami telah melakukan evakuasi dan menyiapkan posko pengungsian berikut tim medis. Namun berita terkini sebagian masyarakat telah berangsur-angsur pulang kembali ke rumahnya. Dan ini terus akan kita pantau dan monitor, kita pastikan tidak ada unsafe condition bagi masyarakat di sekitar kilang.
Hal lain adalah kaitannya dengan supply BBM. Dengan kejadian ini, maka kami akan memastikan bahwa pasokan BBM aman. Karena sebetulnya dalam pola supply ini, kami memiliki senario ketika dalam kondisi harus beroperasi secara emergensi sekalipun. Sehingga apa yang kita lakukan adalah kita mengoptimalkan produk dari kilang-kilang lain dan kita akan salurkan langsung ke daerah-daerah yang selama ini disuplai dari Balongan, yaitu di daerah Jakarta dan juga Cikampek. Jadi kami pastikan sekali lagi kepada masyarakat tidak ada kendala di dalam suplai BBM ini. Karena sebetulnya kilang atau processing plant yang utama, equipment utama di dalam kilang ini tidak terdampak. Jadi kebakaran itu hanya di daerah tangki saja. Untuk itu kami tentu berharap bahwa kilang akan bisa segera kami operasikan kembali setelah kita berhasil melakukan pemadaman. Sehingga tidak ada kendala dalam pasokan suplai ke masyarakat. Untuk itu, jadi kami mohon masyarakat juga tidak perlu panik dengan isu-isu yang ada sehingga ada panik buying dan sebagainya, itu tidak perlu karena pasokan tetap berjalan aman dan lancar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti Pak Mulyono yang juga bertanggung jawab untuk merencanakan, mengintegrasikan infrastruktur dan logistik untuk memastikan pasokan dan pelayanan kepada masyarakat ini aman, nanti akan juga menyampaikan, dan nanti juga Pak Masud Hamid, Dirut dari Commercial and Trading Subholding, juga akan menyampaikan informasinya untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak ada kendala. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nike selaku Direktur Utama Pertamina yang telah memberikan penjelasan umum. Saya persilakan sekarang kepada Bapak Mulyono selaku Direktur Logistik dan Infrastruktur untuk menyampaikan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan semua yang kami hormatin. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ibu Dirut, kami akan memberikan update mengenai stok nasional BBM. Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa kondisi stok nasional sangat aman. Jadi kami minta sekali lagi seperti disampaikan Bu Dirut, masyarakat tidak perlu panik karena stoknya luber. Jadi sebagai gambaran untuk stok nasional untuk gasolin, sekarang tersedianya itu ada 10,5 juta barel. Ini cukup untuk sekitar 27-28 hari ke depan. Jadi tidak ada masalah untuk gasolinnya, karena pemakaian per hari nasional itu sekitar 390 MB, atau kalau di kiloliterkan itu sekitar 62.500 kiloliter per day. Jadi sangat aman. Demikian juga untuk solar. Solar tersedia hari ini itu 8,8 juta barel. Ini cukup kira-kira untuk sekitar 20 hari ke depan. Demikian juga untuk aftur. Afturnya juga sangat banyak, itu sekitar 3,2 juta barel. Atau ini bisa untuk 74 hari konsumsi. Jadi sekali lagi tidak ada tidak perlu panik karena stok sangat banyak, sangat berluber. Ini juga dipengaruhi karena kondisi belum sepenuhnya normal sehingga konsumsi juga belum begitu baik gitu. Jadi stoknya masih sangat tinggi. Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan oleh Bu Dirut, sebenarnya Balongan itu mensuplai kemana sih? Jadi yang utama adalah Balongan ini melayani daerah sekitar Balongan, itu juga ke Cikampek dan juga ke Pelumpang. Bagaimana kondisi Pelumpang? Pelumpang ini karena disuplai lewat pipa dari Balongan, stoknya
tidak terlalu tinggi misalnya karena setiap saat bisa dipompa dari Balongan, dari TBBM, terminal BBM Balongan. Jadi stoknya juga lumayan besar, itu ada 12 sampai 13 hari untuk gasolin, untuk solarnya juga ada 11 hari. Sedangkan untuk Cikampek itu juga stoknya juga tinggi, 13 hari, solarnya 10 hari. Di Balongan sendiri, TBBM Balongan itu ada gasolinnya juga sangat tinggi di atas 20 hari dan solarnya juga di atas 20 hari. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dirut bahwa kilangnya nggak ada masalah. Jadi normal shutdown. Jadi sebenarnya produksi begitu kebakaran bisa ditangani, nanti kilang langsung bisa beroperasi lagi. Jadi nggak ada masalah dengan kilangnya. Sambil menunggu pemadaman, kira-kira mungkin 4-5 hari, mudah-mudahan bisa normal. Kira-kira kehilangan produksi yang tidak bisa disuplai dari kilang sekitar 400.000 barel. Nah, itu akan disuplai dari mana Pak Mul? Jadi akan disuplai dari kilang Cilacap dan juga dari kilang TPPI. Karena di kilang Cilacap bisa dinaikkan produksinya sampai 300.000 barel. Sedangkan untuk TPPI itu bisa sampai 500.000 barel. Dari Cilacap nanti akan dibawa kapal, disuplai langsung dari Tanjung Priok. Sedangkan yang dari TPPI nanti bisa disuplaikan lewat terminal BBM Balongan. Jadi sekali lagi tidak perlu panik karena stoknya banyak dan kilang sebenarnya tidak ada masalah dan kita bisa cover kebutuhan dari kilang-kilang yang lain. Saya kira itu aja dari kami. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Agus. Baik, selanjutnya mungkin dari Pak Masud bisa menambahkan kondisi terkini. Beliau adalah CEO untuk komersial dan trading. Baik, terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan teman-teman media yang kami hormati, izin menyampaikan bagaimana kesiapan Pertamina melakukan contingency plan atau regular alternatif emergency agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan sebagaimana kondisi normal. Yang pertama, tadi disampaikan Ibu Dirut dan Pak Mul bahwa stok kita aman. Jadi ingin kami tambahkan sedikit, tadi disampaikan stok BBM dan aftur aman, stok LPG juga aman. Jadi stok LPG kita nasional itu ada di 16,89 hari atau hampir 17 hari. Rata-rata kita normal itu di 16 sampai 17 hari, artinya stok kita cukup aman. Yang kedua adalah ada 3 bandara yang selama ini disuplai dari Balongan, afturnya yaitu Husein, Halim, dan Ahmad Yani. Nah, untuk Husein dan Halim, kita akan konsolidasi suplai dari Soekarno-Hatta, dan itu stoknya sangat cukup karena kebutuhan juga tidak begitu besar. Dan yang kedua adalah untuk Ahmad Yani, kami konsolidasi alih suplai dari Rewulu, Jogja. Nah, untuk bandara di sekitar Jogja, Adi Sumarno, Adi Sucipto, dan New Yogyakarta ini 100% kita suplai dari Cilacap. Nah, bagaimana untuk Jakarta sendiri, Bapak Ibu sekalian, pelumpang di samping tadi pemenuhan dari aspek produksi, yaitu dioptimalkan dari kilang lain, kita juga mengatur pola distribusi bahwa pelumpang di backup oleh pelumpang ini adalah fuel terminal kita di Jakarta Utara. Ini akan kami backup dari fuel terminal di Tanjung Gerem di Cilegon dan juga dari Bandung Raya. Di sana ada fuel terminal Ujung Berung dan fuel terminal di Padalarang. Demikian juga nanti Cikampek kami juga akan konsolidasi.
melalui injek fuel terminal yang ada di Balongan yang saat ini tidak terdampak kebakaran. Jadi yang sekali lagi yang terdampak ini adalah storage-nya, tapi jeti dan pipa untuk injek fuel terminal ke Pelumpang ini tidak terdampak, sehingga ini yang membuat jaminan pola supply tetap kami jalankan dengan baik. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, tentu nanti di lapangan juga bagaimana Pertamina memonitor pola konsumsi. Nah, tadi diharapkan oleh Ibu Dirut, masyarakat tidak perlu panik karena memang stok kita cukup, dan Pertamina hari ini bisa memonitor kebutuhan SPBU di tiap tangki, karena kami sudah punya sistem IT yang bisa memonitor itu. Jadi, Bapak Ibu, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan BBM. Kami juga saat ini berbarengan juga mengaktifkan siaga Ramadan. Jadi di luar ini kami juga sedang mengaktifkan siaga Ramadan yang tentu stok kami tambah gitu sesuai dengan statistik tiap tahun kebutuhan menjelang Ramadan. Sekali lagi kami menghimbau kepada masyarakat pengguna produk-produk Pertamina, para customer, seluruh stakeholder bahwa layanan kami tetap dalam posisi normal. Kami di dalam melakukan konsolidasi dan mohon doanya agar semua bisa segera selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita baru saja mendengarkan keterangan dari sejumlah pejabat Pertamina termasuk juga Nike Widiawati selaku Direktur Utama Pertamina terkait bagaimana fokus yang dilakukan oleh PT Pertamina pasca kebakaran yang terjadi di kilang minyak Pertamina RU 4 Balongan Indramayu pada hari Senin dini hari tadi pada pukul 00.45. Fokus hari ini yang dilakukan adalah menyelesaikan kondisi darurat di lapangan. Sementara itu tentunya belum diketahui penyebab pasti dan investigasi masih dilakukan PT Pertamina dan juga pihak kepolisian. Sementara itu tadi juga Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati mengatakan bahwa ada memang korban luka yang saat ini sudah ditangani oleh tim medis dan beberapa diantaranya sudah diperbolehkan untuk pulang. Dan juga pemadaman masih terus difokuskan dengan menggunakan foam untuk mencegah api semakin meluas dan pendinginan juga masih akan dilakukan nanti apabila api sudah bisa dilokalisir. Sementara itu PT Pertamina juga meminta semua warga yang berada di lokasi sekitar tempat kebakaran ini menjauhi lokasi karena keselamatan masyarakat jadi prioritas utama. Dan juga PT Pertamina memastikan pasokan BBM aman, tidak ada kendala dalam proses distribusi dan juga pasokan sehingga masyarakat tidak perlu panik karena untuk mengoptimalkan produksi dari kilang minyak yang lain yang bisa mensupport dari kilang minyak Balongan, di mana kilang minyak Balongan ini mensupport untuk produksi yang ada di Jakarta, Cikampek dan juga Pelumpang. Sementara untuk bisa nanti mensuplai ke daerah-daerah yang biasanya disalurkan dari kilang minyak Balongan nanti akan digunakan dari kilang-kilang minyak yang lainnya. Inilah gambar pada saat tangki kilang minyak Pertamina RU 4 Balongan terjadi di Indramayu, Jawa Barat. Kilang minyak PT Pertamina RU 6 Balongan kami koreksi dan tadi Direktur Utama PT Pertamina juga tadi sempat memohon maaf atas kejadian yang terjadi pada Senin dini hari tadi. PT Pertamina menyebut juga masih membutuhkan waktu untuk proses pemadaman yang nantinya digunakan menggunakan foam untuk mencegah api semakin meluas dan kemudian apabila nanti api sudah bisa dilokalisir,
proses pendinginan akan kemudian dimulai. Dan PT Pertamina juga tentunya memastikan pasokan BBM aman, tidak ada kendala baik stok maupun distribusi, sehingga masyarakat tidak perlu panik dan juga menyebarkan informasi bahwa stok atau juga pasokan BBM dari PT Pertamina terkendala akibat peristiwa kebakaran yang terjadi pada dini hari tadi. Breaking News Kompas TV, kami tutup sampai di sini. Informasi terkini lainnya nanti akan hadir pada program Kompas Siang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Maido Pelfrina. Sampai jumpa.